Kamu cek piringmu, aku cek piringku. Hari ini kita makan apa? Adakah karbohidrat, adakah protein, lemak, serat, dan vitamin? Nasi, roti, jagung, singkong, itulah karbohidrat. Protein hewani, telur, dan daging. Protein nabati, ada tahu, tempe. Serat itu buah, sayur. Kita harus makan makanan sehat bergizi, supaya tubuh bugar, hati pun jadi senang, kita tumbuh hebat. Kita harus makan camilan kaya nutrisi, supaya otak cerdas, bisa fokus belajar, kita berprestasi. Makanan sehat itu dari bahan alami, kurangi gula, garam, dan minyak. Tanpa bahan buatan, pengawet warna, juga harus minum air putih. Anak Indonesia harus selalu sehat, hidup kuat, berenergi, berkarakter baik, berprestasi tinggi, siap gapai cita-cita. Kita harus makan makanan sehat bergizi, supaya tubuh bugar, hati pun jadi senang, kita tumbuh hebat. Kita harus makan camilan kaya nutrisi, supaya otak cerdas, bisa fokus belajar.
Baik, selamat siang semua. Mungkin kegiatan kali ini akan saya mulai. Mungkin teman-teman yang bisa on kamera boleh bisa membuka kameranya masing-masing di tempatnya masing-masing. Baik, mungkin saya buka untuk kegiatan hari ini. Oke, mungkin saya buka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Terima kasih untuk teman-teman yang sudah bergabung pada kegiatan hari ini. Mungkin kita langsung mulai aja terkait dengan sosialisasi SNPMB atau Seleksi Nasional Penerimaan Mahasiswa Baru di 2026. Mungkin saya akan langsung mulai aja. Jadi kita mulai dari pengertian SNPMB, di mana SNPMB adalah singkatan dari Seleksi Nasional Penerimaan Mahasiswa Baru, di mana ini adalah sistem seleksi nasional yang digunakan untuk penerimaan mahasiswa baru pada perguruan tinggi negeri atau PTN di Indonesia melalui beberapa jalur seleksi. Yang pertama ada SNBT, eh, SNBP, terus ada SNBT dan seleksi mandiri. Nanti kita akan eh, bahas juga dari tiga jalur tersebut. Terdapat prinsip dari SNPMB. Prinsip pelaksanaan SPNB yang pertama adalah adil, larangan berkonflik, yang ketiga akuntabel, yang keempat fleksibel, yang kelima efisiensi, dan yang keenam transparan. Tujuan dari SPMB ini adalah yang pertama memfasilitasi PTN memperoleh calon mahasiswa berdasarkan prestasi akademik, non-akademik, dan prestasi lainnya melalui jalur SNBP. Dan yang kedua memfasilitasi PTN memperoleh calon mahasiswa berdasarkan hasil UTBK melalui jalur SNBT. Nah, ini yang tadi saya singgung di awal, di mana jalur seleksinya itu ada tiga. Ada SNBP, Seleksi Nasional Berdasarkan Prestasi. Yang kedua ada SNBT, Seleksi Nasional Berdasarkan Tes. Dan terakhir ada namanya seleksi mandiri. Ini bergantung pada mekanisme masing-masing PTN yang dituju dan dapat ada beberapa universitas negeri yang menggunakan nilai UTBK. Nah, pasti teman-teman dan Bapak Ibu semua pasti bertanya-tanya, PKBM untuk cyber school ini kita bisa lewat jalur mana ya kira-kira? Nah, di sini teman-teman. Di sini di sini saya udah memberi tanda untuk jalur yang bisa kita masuki itu ada di SNBT, di mana seleksi nasional berdasarkan tes. Biasanya untuk angkatan sebelumnya itu dibilang ada namanya UTBK, ujian tes dengan komputer. Jadi kita dari PKBM, ini saya tekankan lagi, kita dari PKBM, kita bisa melewati jalur dari SNBT dan seleksi mandiri. Jadi dari teman-teman nanti bisa mulai mempersiapkan diri untuk melaksanakan UTBK. Jadi kita bisa, saya ulangi lagi, jalur seleksi untuk fokus kita yang utama itu bisa di SNBT, Seleksi Nasional Berdasarkan Tes lewat UTBK, dan seleksi mandiri. Kalau seleksi mandiri bisa langsung dibuka di portal universitas negeri yang dituju, itu biasanya mereka udah ada timelinenya. Tapi nanti dari teman-teman kalau ada yang perlu dikomunikasikan atau didiskusikan bisa didiskusikan bersama kami. Oke, kita lanjut lagi. Jalur seleksi dan kuota tahun 2026. Jadi ada beberapa
ada beberapa kuota yang diberikan dari pemerintah terkait dengan tiga jalur tersebut. Karena fokus kita di SNBT dan seleksi mandiri, mungkin kita fokus aja di warna hijau dan merah. Nah, jadi kalau dari SNBT itu ada minimumnya 40% dan untuk PTNBH-nya mungkin nanti teman-teman bingung nih ya. Kalau PTNBH ini PTNBH di sebelah kanan ini adalah perguruan tinggi negeri yang berbadan hukum. Biasanya itu kayak UI, UGM, ITB. Terus kalau PTN BLU layanan umum yang di sini ini kayak universitas apa ya? Universitas Lampung. Terus ada apa lagi? Kalau PTN BLU itu ada beberapa universitas kesehatan juga. Kalau PTN Satuan Kerja itu kayak kayak Politeknik. Kalau STAN itu bukan masuk PTN Satuan Kerja ya teman-teman. Jadi dia itu PTN kedinasan. Oke, kita fokus dulu di SNBT dan untuk SNBT-nya ya. Kita lanjut dulu. Jadi ada portal resmi dan akun SN SNPMB bagi siswa. Jadi seluruh seleksi SNPMB ini dilakukan melalui satu portal. Jadi ini link portalnya, nanti teman-teman boleh screenshot dulu link portal yang digunakan, tapi nanti ini akan kita share juga. Terus untuk akun SNPMB siswa untuk mendaftarnya itu ada beberapa lulusan terakhir yang bisa ikut bergabung pada seleksi tahun 2026. Itu di mana lulusan 2024, 2025 dan 2026. Tapi untuk lulusan yang 2026 yang pasti itu harus mendaftar dari awal karena kita kan belum punya akun ya. Oke, jadi ini adalah portal resmi dan nanti teman-teman bisa langsung mendaftarkan akunnya masing-masing. Oke, kita lanjut dulu. Jadi ada timeline registrasi akun siswa. Jadi karena kita difokuskan di SNBT, di mana seleksi nasional berdasarkan tes, itu jangka waktu yang bisa kita gunakan untuk mendaftarkan akun ya teman-teman. Jadi untuk mendaftarkan akun itu dari 12 Januari sampai 7 April. Jadi memang waktunya masih lama, tapi teman-teman bisa dicoba lebih awal karena terkadang yang kita tahu portal pemerintah juga kadang down, jadi teman-teman bisa mulai dari sekarang mendaftarkan akun siswanya masing-masing. Yang pertama, teman-teman bisa langsung menyiapkan NISN, di mana NISN ini adalah nomor induk siswa nasional. Setiap teman-teman yang menjadi peserta didik pasti memiliki NISN. Nanti kalau ada yang belum tahu NISN-nya apa, Miss? Nanti bisa langsung dihubungin aja di Cyber School atau nanti langsung ke saya, nanti saya bantu cari. Terus nanti akan diminta juga NPSN, di mana nomor pokok sekolah nasional. Jadi nanti teman-teman bisa melampirkan NPSN sekolah. Jadi saya udah lampirkan juga, teman-teman boleh screenshot. Dan di sini ada link portal yang bisa nanti teman-teman akses. Oke, saya lanjut dulu. Seleksi nasional berdasarkan tes itu pesertanya itu lulusan SMA sederajat tahun 2024, 2025, dan 2026 yang boleh mendaftar di SNBT tahun 2026 ini. Lulusan paket C juga sama nih. Kita memiliki jalur yang sama juga. Itu di lulusan terakhirnya itu yang boleh daftar dari 2024, 2025, dan 2026 dengan umur maksimal 25 tahun per 1 Juli 2026. Terus mungkin teman-teman nanti akan bertanya-tanya juga apakah SNBT ini UTBK ini ada biaya. Jadi dari pemerintah sudah dikeluarkan juga pengumumannya bahwa biaya ditanggung oleh peserta, namun sudah ada subsidi dari pemerintah. Kalau kita lihat
Kalau kita lihat berkaca dari tahun sebelumnya, pembiayaan UTBK ini sekitar 200.000 hanya untuk satu kali tes, karena nilai hasil dari UTBK tersebut, sertifikat tersebut yang akan digunakan teman-teman untuk apply ke universitas-universitas yang teman-teman tuju, gitu. Terus saya lanjut dulu. Ketentuan umum yang pertama di mana seleksi SNBT 2026 berdasarkan hasil UTBK 2026 dan ditambah portofolio bagi peserta yang memilih program studi seni atau olahraga. Jadi teman-teman kalau ada yang punya sertifikat yang mendukung, yang sesuai dengan jurusan yang teman-teman mau tuju, teman-teman boleh lampirkan. Terus yang kedua ada peserta SNBT hanya diperbolehkan mengikuti UTBK 2026 sebanyak satu kali. Yang ketiga, siswa yang telah dinyatakan lulus SNBP 2024, 2025, dan 2026 tidak dapat mengikuti SNBT. Jadi untuk teman-teman yang non formal, yang formal itu yang jalur prestasi itu tidak bisa mengikuti tes kalau mereka sudah dinyatakan lulus. Terus yang keempat, hasil UTBK 2026 hanya berlaku untuk mengikuti SNBT dan penerimaan di PTN tahun 2026. Jadi di tahun yang sama saja untuk nilai UTBK di 2026. Terus pilihan program studi dilaksanakan dalam satu gelombang selama 10 hari dengan 2 sesi per hari. Setiap peserta didik diperbolehkan memilih maksimal 4 program studi. Urutan pemilihan menunjukkan prioritas utama. Jadi teman-teman nanti ada beberapa pilihan yang bisa teman-teman pilihan menjadi pilihan satu, pilihan dua. Nah, pilihan satu itu menunjukkan prioritas dari teman-teman. Jurusan mana sih yang teman-teman udah incar-incar nih, jurusan mana yang teman-teman em, udah pengen banget masuk dari awal. Jadi urutan satu, urutan dua itu akan menjadi prioritas utama dari teman-teman. Terus ketentuan pilihan. Jadi ada beberapa ketentuan pilihan yang sudah dikeluarkan. Satu pilihan bebas memilih program studi apapun. Kalau dua pilihan bebas memilih program studi apapun. Yang tiga pilihan, kalau mau ambil tiga pilihan, dua program akademik, tapi satu program vokasi. Terus kalau ada yang tiga pilihan lagi, ada opsi lainnya, satu program akademik dan dua program vokasi, atau pilihan terakhirnya ada tiga program vokasi dengan minimal satu program diploma tiga. Mungkin dari teman-teman ada yang tanya pendidikan vokasi apa gitu ya. Kalau teman-teman ada yang namanya S1 itu biasanya sarjana. Kalau vokasi ada D1, D2, sama D3. Mungkin nanti untuk ini teman-teman bisa langsung komunikasikan aja ke sekolah, nanti kita diskusi lagi. Terus ada pilihan 4, di mana opsinya itu dua program akademik dan dua program vokasi dengan minimal satu diploma tiga. Atau satu program akademik dan tiga program vokasi dengan minimal satu diploma tiga. Terus kita lanjut lagi. Persyaratan peserta UTBK SNBT 2026. Yang pertama, pasti teman-teman harus memiliki akun. Akun yang tadi yang sudah saya sampaikan lewat mendaftarnya lewat portal yang telah disediakan. Terus yang pasti WNI dan memiliki NIK. Terus ada siswa kelas terakhir tahun 2026 atau peserta paket C tahun 2026. Terus yang ketiga, peserta yang belum memiliki ijazah wajib membawa surat keterangan siswa kelas terakhir. Terus lulusan tahun 2024 dan 2025 masih diperbolehkan untuk mengikuti UTBK tahun 2026. Lulusan luar negeri wajib memiliki ijazah yang disetarakan. Jadi teman-teman kalau ada yang lulusan luar negeri itu masih bisa untuk ikut lewat jalur SNBT 2026. Terus peserta seni atau
olahraga wajib mengunggah portofolio. Jadi teman-teman kalau ada yang punya sertifikat atau portofolio kegiatan-kegiatan yang telah dilakukan yang selaras dengan jurusan yang telah teman-teman pilih yang menjadi prioritas itu teman-teman bisa mengupload dokumen pendukung berupa portofolio atau sertifikat tersebut. Terus memiliki kesehatan yang memadai. Peserta tunanetra wajib mengunggah surat pernyataan tunanetra dan yang terakhir membayar biaya UTBK. Jenis portofolio itu ada 11 bidang yang diupload dari pemerintah. Jadi teman-teman bisa disesuaikan aja dari bidang-bidang tersebut kalau ada teman-teman yang berminat atau memang memiliki eh, keterampilan di bidang tersebut. Nanti teman-teman bisa langsung upload portofolio pendukungnya. Oke, untuk materi UTBK sendiri, UTBK ini terdiri dari dua, ada TPS atau tes potensi skolastik, dan yang kedua ada tes literasi. Komponennya ini dari dua bidang di atas ini, yang pertama ada penalaran umum, pengetahuan dan pemahaman umum, pemahaman baca dan menulis, pengetahuan kuantitatif, literasi bahasa Indonesia, literasi bahasa Inggris, penalaran matematika. Untuk durasi tesnya sekitar 195 menit. Nah, ini ada beberapa tanggal penting yang bisa teman-teman screenshot juga. Untuk registrasi akun ini sudah berjalan, jadi teman-teman boleh sudah mulai mengakses portalnya. Terus pendaftaran UTBK-nya nanti ada di Maret, nanti kita akan sounding lagi dan ingatkan ke teman-teman untuk melakukan pendaftaran. Jadi di poin 2 ini nanti teman-teman udah bisa yang namanya milih jurusan. Jadi mau pilihan pertama, pilihan kedua, pilihan ketiga nanti ada di poin 2 ini di pendaftaran UTBK SNBT. Nah, terus yang ketiga itu juga di periode tersebut teman-teman sekaligus untuk membayar biaya UTBK ujian yang teman-teman akan jalani. Dan di poin 4 itu nanti akan ada pelaksanaan UTBK-nya. Nanti teman-teman pasti dari kartu yang udah teman-teman ambil nanti langsung biasanya sih itu langsung terbagi sendiri ya dari teman-teman domisili mana, mau ujian di daerah mana, nanti langsung kebagi secara otomatis kira-kira tempat tes lokasi ujiannya di mana. Nanti bisa langsung menyesuaikan dengan kartu ujian UTBK-nya gitu. Terus kalau di poin 5 itu udah hasil pengumuman akhir, nanti dapat sertifikatnya, nanti teman-teman langsung download. Nah, disinilah di masa unduh. Oke, nanti di poin terakhir ada masa unduh sertifikat. Dan disinilah teman-teman udah boleh unduh sertifikat UTBK-nya. Oke, saya lanjut lagi. Oke, sebentar kita akan menyimak untuk video bagaimana registrasi akun SNPMB bagi siswa. Jadi perlu diingatkan lagi, saya ingatkan untuk teman-teman wajib memiliki NISN yang pasti sudah terdaftar Dapodik. Terus nanti ini ada NPSN sekolah, boleh di screenshot. Terus lulusan terakhir yang bisa mendaftar pada tahun ini, tahun 2026 itu di 3 tahun terakhir. Dan portal resmi untuk pendaftarannya ini sudah saya lampirkan juga. Oke, kita akan menyimak untuk videonya ya teman-teman. Calon mahasiswa Indonesia, siapa nih dari kalian yang belum melakukan registrasi dan verifikasi akun siswa SNPMB 2025? Ingat ya, registrasi akun siswa bagi siswa eligible yang akan mengikuti SNBP pada tanggal 13 Januari sampai dengan 18 Februari 2025.
Registrasi akun siswa bagi siswa yang akan mengikuti UTBK SNBT pada tanggal 13 Januari sampai dengan 27 Maret 2025. Berikut adalah panduan registrasi dan verifikasi akun siswa SNPMB 2025. Simak baik-baik ya. Tahap yang pertama adalah registrasi akun siswa SNPMB. Buka laman https://portal.snpmb.bppp.kemdikbud.go.id dan pilih tautan daftar. Klik tombol daftar pada bagian siswa. Kemudian pada laman ini masukkan NISN, NPSN, dan tanggal lahir pada kolom yang tersedia, lalu tekan tombol selanjutnya. Masukkan email yang aktif dan buat password baru untuk akun SNPMB 2025. Jangan lupa mencentang checkbox pernyataan pada laman ini, kemudian klik submit. Setelah klik tombol submit, akan muncul notifikasi aktivasi akun. Buka inbox atau spam email Anda dan lakukan aktivasi akun dengan mengklik tombol verifikasi email. Setelah klik tombol verifikasi email, Anda akan diminta untuk membuat password dan konfirmasi password. Buat password sesuai dengan ketentuan. Lalu klik aktivasi. Setelah akun aktif, lakukan login ke laman https://portal.snpmb.bppp.kemdikbud.go.id. Nah, pada halaman selanjutnya akan muncul menu verval atau verifikasi dan validasi data siswa. Di halaman verifikasi dan validasi data siswa, periksa data Anda dengan seksama. Data yang muncul merupakan data yang diambil dari Pusdati. Lalu isi semua kolom yang masih kosong. Apabila terdapat kesalahan data, bagi siswa kelas terakhir dapat menghubungi operator sekolah untuk perbaikan data melalui Dapodik atau EMIS, dan bagi siswa lulusan 2023 dan 2024, silakan menuju laman https://pd.data.kemdikbud.go.id/verval-lulusan. Jika perbaikan data sudah disetujui, Anda dapat login kembali dan kemudian tekan tombol perbarui data. Jika semua data sudah benar, klik simpan perubahan. Apabila data Anda sudah disimpan, Anda dapat menekan tombol selanjutnya untuk berpindah ke halaman unggah pas foto. Unggah pas foto terbaru Anda sesuai dengan ketentuan yang tertera pada laman ini. Klik tombol Choose File untuk memilih foto pada komputer kamu. Jika sudah, klik tombol unggah. Tekan tombol selanjutnya untuk berpindah ke halaman penyesuaian foto. Pada laman ini, sesuaikan foto yang telah kamu upload sesuai dengan template yang tersedia. Jika sudah, klik tombol simpan, lalu klik tombol selanjutnya untuk berpindah ke halaman konfirmasi akhir dan simpan permanen. Pastikan data Anda sudah benar. Jika sudah yakin, centang pernyataan pada checkbox dan tekan tombol simpan permanen. Perlu diingat, jika sudah klik simpan permanen, maka data Anda tidak dapat diubah kembali. Silakan unduh bukti permanen dengan mengklik tombol berwarna merah dan simpan bukti permanen di tempat yang aman. Jangan sampai hilang ya. Dan registrasi serta verifikasi akun siswa telah selesai dilakukan. Jangan lupa like, share, dan follow akun ini untuk konten-konten informatif. Baik, mungkin kita lanjut lagi. Baik, untuk informasi selanjutnya teman-teman bisa langsung menghubungi admin Cyber School jika ada yang perlu ditanyakan. Mungkin yang di sini ada yang mau bertanya langsung kepada Miss Monik. Tuh, teman-teman, ada yang mau ditanyakan langsung di sini di forum ini?
Bapak Ibu semua. Iya, boleh langsung di on mic aja, ASKI. Miss, saya mau nanya itu berarti tes UTBK-nya nggak di sekolah ya, Miss, bisa di mana aja? Betul, ASKI. Kalau UTBK itu bisa di mana aja. Cuma di mana ajanya tidak beda pulau juga ya. Maksudnya di sini nanti ASKI saat mendaftar jurusan, lokasi tes, nanti dikasih kok arahannya domisili di mana, mau ujiannya di daerah mana. Jadi nanti misalnya ASKI ambil sekarang posisinya di mana ASKI? Jakarta apa? Jakarta Timur, Miss. Nah, misalnya di Jakarta Timur, bisa jadi nanti dibikin ujian tesnya di SMA terdekat, atau ada biasanya di UNJ, biasanya gitu. Jadi nanti nggak random juga sih, tapi dari sistemnya akan membagi lokasi tesnya sesuai domisili, biasanya gitu. Nanti di kartu ujiannya langsung muncul. Baik, Miss. Terima kasih. Oke. Oke, teman-teman gimana nih? Udah lagi teman-teman? Saya mau nanya lagi, Miss. Boleh. Miss, tadi kan di persyaratan ada siswa hanya boleh mengikuti 1 kali UTBK. Hmm. Itu kita udah menentukan universitas yang kita mau atau belum, Miss? Ah, kalau universitas yang kamu mau pasti udah ditentukan. Itu kan pilihannya setelah ujian. Oh, berarti kita ujian dulu baru Ujian dulu. ini ya, Miss. Betul. Baru Tap- memilih universitas gitu. Betul. Biasanya nanti universitas-universitas negeri tuh buka tuh. Jadi kamu bisa langsung apply. Tapi jangan lupa suka suka kelewatan tuh peserta didik, tanggal-tanggal timelinenya. Makanya dari sekarang teman-teman bisa mulai cari jurusan apa ya yang saya minati, jurusan apa yang akan menjadi prioritas saya, gitu. Baik, Miss. Terima Oke, kasih. oke, sama-sama. Ada lagi, teman-teman? Sebelum forumnya Miss Monik tutup nih, ada yang mau bertanya lagi gak? Miss Monik, sebentar Boleh. misalnya mau ada ini deh, kalau boleh, saya punya ini deh link program beasiswa gratis untuk seluruh pelajar. Kalau misalnya ada yang mau, boleh saya share di sini atau saya kirim ke Miss Monik dulu nih linknya. Iya, Miss, boleh di-share ke aku dulu aja nanti ya, kita bagi. Oke, oke. Iya, Miss. Oke, Miss. Mungkin dari teman-teman ada lagi yang mau ditanyain. Miss, jurusannya apa aja ya, Miss? Gitu, gimana? Ada yang mau ini? Miss, universitas yang bagus yang mana ya, Miss? Gitu. Ya, Miss, boleh dijelasin. Jadi gini teman-teman, kalau untuk jurusan, maksudnya kalau universitas yang bagus yang mana, semua universitas pasti bagus. Masing-masing seluruh universitas pasti memiliki keunggulannya masing-masing. Hanya saja teman-teman harus memfokuskan. Teman-teman mau ke bidang yang mana ya? Karena kalau di perguruan tinggi kan sudah mulai fokus ya. Udah nggak yang banyak pelajaran banget, kita udah mulai fokus pada kompetensi tertentu. Jadi teman-teman bisa langsung cari, oh aku mau jurusan teknik kayaknya deh, Miss. Oke, kampus mana ya? Universitas mana yang memiliki jurusan teknik?
Karena saya beri informasi, tidak seluruh universitas memiliki jurusan yang sama. Mungkin di universitas ini memiliki jurusan teknik, tapi di jurusan ini ternyata fokus utamanya bukan teknik. Ada fokus utamanya di bidang pendidikan. Nah, jadi teman-teman harus difokuskan dulu kompetensi apa, bidang apa yang teman-teman minati. Kalau emang teman-teman berminat jadi guru, berarti ambil jurusan yang pendidikan. Kalau teman-teman mau engineer, berarti teman-teman bisa cari yang teknik. Tapi teknik juga banyak. Mau teknik elektro, teknik mesin. Teman-teman bisa langsung cari sesuai minat teman-teman masing-masing. Oke, ada lagi yang mau ditanya? Miss, izin. Boleh. Kemarin kan kita itu ada tes TKA ya, Miss ya. Nah, Betul, itu nilainya itu bisa dipakai buat apa ya, Miss? Makasih, betul. Miss. Gini Aisyah. Jadi ternyata untuk TKA itu saat ini digunakan untuk, karena kan TKA baru tahun ajaran kalian ya. Ini baru uji coba di tahun ajaran kalian. Untuk informasi terakhir, ujian TKA itu hanya digunakan untuk sekolah formal. Untuk pendaftaran yang tadi yang saya bilang di SNP, Seleksi Nasional yang Prestasi. Itu hanya untuk sekolah formal. Untuk kita di PKBM yang non formal, kita akan fokuskan di UTBK. Gitu. Oke, makasih, Miss. Oke, jadi kemarin TKA teman-teman yang join itu sudah masuk ke pemerintah, itu sebagai syarat dari teman-teman lulus, gitu sih. Tapi untuk PKBM sendiri, kita ternyata masih mendapatkan jalurnya itu di yang UTBK yang tes sama mandiri. Nah, teman-teman, kalau memang fokus teman-teman di universitas negeri, teman-teman jangan fokus di UTBK saja. Jadi masih banyak jalur yang bisa teman-teman tempuh. Jadi ada beberapa universitas, kalau misalnya kita pasti berharap UTBK kita tembus lah pasti. UTBK kita berhasil, kita pasti berharap dan kita berdoa seperti itu. Tapi teman-teman jangan putus asa. Kalau memang dari UTBK-nya kurang miss, gini 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 gini, itu tidak usah putus asa. Teman-teman bisa kalau memang mau fokusin lagi ke negeri, itu ada jalur mandiri. Nah, biasanya teman-teman bisa langsung buka di portal universitas tujuan teman-teman masing-masing. Universitas tersebut itu biasanya jalur mandiri itu ada beberapa cabang lagi, teman-teman. Jadi ada cabang mereka ujian mandiri pakai jalur rapot. Ada yang pakai nilai UTBK lagi. Ada yang memang jalur mandiri gitu, teman-teman. Jadi teman-teman, jalur mandiri juga di setiap universitas beda-beda tuh. Mereka ada buka masing-masing. Ada yang memang seleksi nasional. Dia tes sendiri di kampus sendiri, biasanya gitu. Jadi teman-teman jangan putus asa. Banyak jalan menuju Roma, biasanya dibilang gitu. Oke. Jadi teman-teman ada lagi? Mungkin teman-teman ada yang mau insight, Miss, aku tertarik sama teknik, Miss, jurusan ini gitu. Atau Miss, kampus ini udah buka belum, Miss, mandirinya? Teman-teman bisa langsung akses aja portal universitasnya masing-masing, karena beberapa universitas tuh udah ada yang buka juga ya. Atau kalau memang teman-teman ada yang mau nanya-nanya juga terkait dengan konsultasi untuk jurusan tersebut juga nanti bisa dikonsultasikan, nanti siapkan waktu aja, nanti kita diskusi lagi. Oke deh, dari teman-teman ada lagi? Miss mau nanya, Boleh. untuk tes SNBT itu ada strateginya nggak, Miss? Strateginya. Strateginya pasti kerjakan yang gampang dulu. Pasti semua trik guru pasti bilangnya kayak gitu ya. Kerjakan yang gampang dulu. Jadi teman-teman kalau UTBK, oh mungkin nanti teman-teman kalau mau latihan soalnya saya punya, nanti teman-teman boleh
hubungi saya aja ya. Nanti saya bagikan untuk latihan soal UTBK tahun lalu ya. Nanti teman-teman bisa WA saya kalau emang membutuhkan latihan soal deh. Jadi kalau untuk strateginya sendiri sih, saya nggak bisa bilang strateginya gini 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 nggak bisa. Pasti persiapan ya. Kita perlu belajar. Nah, tadi kan dibilang di UTBK itu ada TPS sama penalaran umum. Sebenarnya si UTBK ini sih sama kayak yang kemarin teman-teman lewatin TPA ya. TKA. Nah, itu sebenarnya nggak jauh beda dari itu. Jadi eh, penalaran umum, matematika dasar, itu aja sih sebenarnya. Cuma karena memang waktunya terbatas dengan jumlah soal yang banyak, paling nanti bisa di kalian ini aja scroll satu-satu soalnya mana yang sekiranya menurut kalian kalian yakin dan itu pasti benar. Kalau memang yang susah ditinggalin dulu aja. Gitu sih. Miss, kalau Pak, kan SNBT, UTBK tuh mm, ada seminggu ya kira-kira apanya? waktu Jadwalnya? buat ngerjain, ya jadwalnya. Iya betul. Terus? Itu dalam satu hari langsung ngerjain semuanya apa berturut-turut? Bukan, gini. Jadi, misalnya ada 10 hari, misalnya seminggu lah kita bikin, dari Senin sampai Jumat. Jadi di jadwalnya itu ada 5 hari nih rentan periode pelaksanaannya. Tapi Enji ternyata dapetnya di hari Selasa. Nah, Enji berarti di kartu ujiannya nanti di hari Selasa ujiannya. Langsung sehari itu ujian. Terus Aisyah ternyata ada di hari Senin. Di lokasinya yang berbeda tuh. Sesuai dengan domisili. Biasanya gitu. Jadi untuk waktunya itu hanya rentan waktu saja. Cuma nanti masing-masing teman-teman bisa lihat di kartu ujiannya sih. Itu dibagi langsung akumulatif dari sistem. Itu sih, Angie. Berarti dalam satu hari itu 3 jam full nggak ada istirahat ya, Miss? Biasanya ada 2 sesi. Oh, Ya, gitu. kasih, Miss. Ya, kita lihat ya yang tahun ini bagaimana sistemnya. Kalau tahun lalu kayak gitu. Sama, oke. Teman-teman ada lagi yang mau ditanyakan? Saya Miss mau nanya Miss. Boleh. Untuk siswa yang mau apply di bidang kesenian dan olahraga, dia Mm-mm. wajib punya portofolio tambahan atau tanpa tambahan dia masih bisa apply? Oke. Untuk hal tersebut, sebenarnya kamu bisa apply tanpa portofolio. Jadi portofolio tersebut itu sebagai pendukung kamu. Sekiranya memang tidak ada, coba di-apply saja. Tapi biasanya portofolio kamu bisa melampirkan video kamu dalam kesenian tersebut. Biasanya gitu sih. Cuma kalau memang ada sertifikat atau pendukung itu lebih bagus ya. Gitu sih. Oke Miss, terima kasih. Oke. Ini dari teman-teman banyak juga sih dari PKBM terakhir yang lewat jalur seni ya. Ada juga yang non akademik gitu sih. Ya teman-teman nanti kalau mau sesi diskusi lagi bisa kita jadwalin lagi. Kalau memang teman-teman bingung, Miss mau pilihan yang mana, Miss? Miss aku mau ini apa, Miss? Nanti kita jadwalin lagi aja untuk diskusi terkait dengan jurusan tersebut. Ada lagi teman-teman? Iya, izin Miss. Jadi kita nggak bisa milih mau ujian di mana sama gelombang keberapa ya Miss? Betul, Random ya Miss? betul. Nanti langsung sistemnya, Aisyah. Oke, baik Miss. Terima kasih. Betul. Jadi kalau bisa teman-teman di waktu rentan tersebut dikosongin dulu jadwalnya. Nanti kalau udah muncul baru bisa disesuaikan. Nah, biasanya triknya sih kalau untuk daftar itu
Teman-teman makanya bisa daftar nanti waktu pendaftaran sekalian bayar ya. Coba kita buka lagi ya timelinenya ya. Jadi biasanya kalau udah disuruh bayar, itu teman-teman langsung dikasih tenggat waktu tuh. Mana nih share screen? Nah, ini dah. Jadi nanti untuk milih lokasi biasanya habis bayar tuh. Nah, biasanya triknya kalau untuk milih lokasi ini, kalau bisa teman-teman nih, nanti waktu pendaftaran di tanggal Maret ini, nanti kita ingetin juga sih, di awal-awal nih kalau bisa nih untuk pendaftaran UTBK-nya. Jadi biar langsung bayar juga, biasanya teman-teman dialihin di domisili terdekat. Kalau memang domisili terdekat tersebut udah penuh, biasanya baru akan dialihkan ke masih di kecamatan yang sama sih. Biasanya paling kecil lingkupnya tuh kelurahan dulu. Kalau memang kelurahan udah full, baru kecamatan. Nah, biasanya tempat-tempat untuk ujiannya juga ada yang SMA-SMA yang sudah bekerja sama, ada di labnya mereka, atau di beberapa universitas. Gitu sih untuk lokasinya ya. Nanti itu udah langsung muncul dari kartu ujiannya sih, nggak bisa kita tentuin kita mau di sini nggak bisa. Gitu. Tapi nanti kita coba lihat lagi aja ya untuk skema tahun ini. Oke, jadi teman-teman dari sekarang boleh mulai cari jurusan yang teman-teman minati. Em, Kira-kira bidang mana yang teman-teman mau fokuskan, bidang mana yang teman-teman akan geluti selama beberapa tahun ke depan. Karena di perguruan tinggi kan waktunya juga tidak sedikit ya teman-teman. Di situ teman-teman benar-benar ditempa, benar-benar belajar materi baru. Tapi makanya kalau bisa yang jurusan yang teman-teman senangi gitu sih. Mungkin di sini ada yang mau diskus juga, ada yang mau jurusan apa? Jangan ada yang mau pendidikan juga nih. Atau ada yang mau ke teknik? Oke, mungkin dari teman-teman udah ada lah ya target universitas yang teman-teman mau tuju. Jadi nanti kalau ada pertanyaan lagi bisa langsung hubungi admin Cyber School atau boleh langsung hubungi Miss Monik kalau memang mau berdiskusi dengan saya. Itu sih. Oke deh, teman-teman. Ada lagi sebelum saya tutup? Oke, bisa saya tutup nih berarti ya. Oke deh. Baik, terima kasih teman-teman untuk waktu dan kesempatannya. Terima kasih. Sampai bertemu lagi di kegiatan selanjutnya. Teman-teman selamat menyiapkan UTBK. Untuk teman-teman yang mau latihan soal UTBK bisa nanti langsung kontak Miss Monik aja. Nanti saya punya dokumen PDF untuk soal latihan yang bisa teman-teman gunakan. Oke, teman-teman. Mungkin itu aja sih dari saya. Terima kasih, teman-teman. Selamat siang semuanya. Terima kasih, Terima kasih, Miss. Yang Miss. Miss, terima kasih. Terima kasih, Miss.